salah satu artinya adalah doa. Ya, doa itu termasuk ibadah makhluk yang paling utama, karena ada ibadah ritual dan ada ibadah yang bernuansa sakral saja. Kalau ritual itu hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti berdoa, sholat, hubungan langsung kepada Allah. Kalau sakral itu boleh jadi sifatnya keduniaan, tapi niatnya ikhlas karena Allah. Itu yang disebut dengan ibadah yang kelihatannya duniawiyah, tapi hakikatnya adalah lillahi ta'ala. Itu ibadah yang sakral. Kemudian di sana dikatakan bahwa ada 7 poin doa. Dan 7 poin ini yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama adalah kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbanyak istighfar di dalam salat. Kita awali doa kita duduk di antara sujud adalah Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Yang kedua, warhamni, kasih sayang. Ya Allah, rahmatilah aku, sayangilah aku. Apa artinya? Manusia yang kedudukannya tinggi tapi tidak diliputi dengan kasih sayang Allah, berarti isinya yang ada adalah kebencian. Kekayaan yang melimpah tapi disumpahi orang miskin, orang fakir dan sebagainya, berarti kekayaan tidak membawa rahmat di situ. Yang ketiga adalah wajiburnni, ya Allah tutuplah kekuranganku. Kalau kaitannya dengan ekonomi, ya insya Allah walaupun sedikit tapi cukup. Kenapa? Ditutupi oleh Allah. Di balik yang terlihat oleh manusia ada rezeki Allah yang diberikan kepada dia. Kalau punya aib, punya rahasia, punya sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, disitulah tempatnya wajiburnni, ya Allah tutuplah aib saya, tutuplah kekurangan saya. Tapi bukan hanya berhenti di situ saja. Setelah Allah menutup, merahasiakan aib kita, kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, berjanji, ya Allah saya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan saya. Saya tidak akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lagi dan sebagainya. Jadi intinya bahwa pada waktu rahasia kita ditutup oleh Allah itu, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Oleh karena itu diantaranya ya istighfar tadi, istighfar kepada Allah. Dosa kepada Allah caranya istighfar. Kalau dosa kepada orang lain caranya adalah mohon maaf. Mohon maaf yang paling mudah itu sebenarnya dengan jabat tangan. Pada waktu pandemi kemarin jabat tangannya diganti adu jotos, ya, adu tinju. Ya, sekarang ini mari ya sudah, ya walaupun pandemi ada, masih corona masih ada, tapi sudah tidak seakut beberapa waktu yang lalu. Mari kita normalkan lagi salaman ini. Karena apa? Di dalam hadis dikatakan dua muslim yang berjabat tangan disertai wajah yang cerah, artinya rela dengan jabat tangan, maka selama jabat tangan itu dosanya akan berguguran. Dosa berduanya atau dosa keduanya itu akan berguguran. Makanya di sini saya salut dengan orang Jawa Timur itu kalau salaman tangannya langsung dibanting-banting. Ya. Apa artinya? Dosanya biar rontoknya lebih banyak, ya lebih banyak. Sambil mengucapkan kata-kata paspornya Jawa Timur, ya apa itu? Langsung tangan dibanting-banting. Ini artinya, ya walaupun tidak seperti itu sebenarnya. Ya jabat tangan dengan wajah yang cerah itu dosa keduanya akan hilang. Ya. Kemudian warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Derajat yang paling utama, yang paling mulia adalah derajat yang telah ditentukan, yang diberikan oleh Allah. Bukan semata-mata derajat yang dipilih oleh manusia. Kalau manusia itu memilihnya derajat itu banyak harta, banyak kedudukan yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi Allah memberikan derajat itu tidak harus seperti itu. Boleh jadi berupa kehormatan, kewibawaan dan lain sebagainya, itu adalah derajat yang luar biasa.
Karena ada orang yang kelihatannya hartanya banyak tapi nggak dihargai keluarganya, nggak dihargai tetangganya dan lain sebagainya. Karena apa? Derajatnya rendah, nggak diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni, kemudian warzuqni, ya Allah limpahkanlah rezeki kepada kami. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang ada pada diri kita. Jangan diasumsikan rezeki itu berupa materi. Karena walaupun beberapa hari yang lalu kita sampaikan kentut, sesuatu yang tidak mengenakkan, itu sebenarnya adalah rezeki juga. Karena apa? Manakala itu manusia tidak bisa kentut, tidak ditakdirkan kentut, itu hubungannya akan ke rumah sakit terus, ya, perutnya kembung, ya, dan itu perlu biaya, ya. Artinya bahwa kentut ternyata di dalamnya ada unsur rezekinya. Jangan sepelekan, jangan sepelekan. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri kita ini adalah rezeki. Makanya zikir yang paling sering harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Walaupun mendengar berita duka, kita ucapkan habis innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, dalam hati kecil kita alhamdulillah. Umurnya sama dengan dia almarhum, tapi saya masih diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk beribadah kepada Allah. Jadi alhamdulillahnya bukan alhamdulillah dia meninggal, bukan. Alhamdulillah dia sudah dipanggil oleh Allah dan saya masih diberi kesempatan untuk bertaubat, beribadah kepada Allah. Saya pernah diprotes, Pak, orang meninggal kok alhamdulillah. Ya. Yang kita alhamdulillah itu bukan meninggalnya dia, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Kalau hartanya banyak, kesempatan untuk berinfak, bersedekah dan sebagainya. Kalau badan kita sehat, alhamdulillah di sini adalah kita masih bisa berbuat baik oleh Allah. Kalau masih bisa tersenyum, berarti alhamdulillah dia sudah meninggal, saya masih bisa tersenyum, dan senyum itu adalah ibadah. Jadi ternyata segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah nikmat atau rezeki. Jangan selalu diasumsikan murah rezeki, panjang umur dan lain sebagainya kaitannya dengan harta, bukan. Tapi segala sesuatu bagi diri kita yang bisa membawa diri kita senang, beribadah, tenang dan sebagainya, itulah rezeki. Warzuqni wahdini, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Petunjuk itu dalam bahasa Arab banyak. Di antaranya adalah ar-rasyid, al-irsyad itu juga petunjuk, an-nur itu cahaya, bisa diasumsikan petunjuk. Terus al-hidayah ini adalah petunjuk khusus yang dapat merubah hati kita. Jadi tidak terlihat, hidayah itu enggak berbentuk, tapi langsung menancap dalam hati kita. Dengan adanya hidayah itu kita bisa berbuat baik, kita bisa memilih yang terbaik, dan kita bisa menghindari yang jahat atau maksiat. Itulah petunjuk dalam hati kita. Jadi sangat tinggi. Nilai hidayah dalam kehidupan itu sangat tinggi dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk yang menggunakan bahasa yang lain. Tapi ya, makanya dalam surah Al-Fatihah itu sangat utama kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus di dunia adalah Islam, jalan lurus di akhirat adalah ketika kita meniti siratal mustaqim. Ini yang kita minta di dalam salat. Makanya di dalam salat hadirkan walaupun sepintas ketika mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, hati kita minta petunjuk kepada Allah. Insya Allah itu akan diijabah. Wa'afini, ya Allah berikanlah kesehatan, wa'fu anni, dan maafkanlah segala kesalahan kami. Ini 7 doa yang kita minta setiap hari pada waktu sholat. Namun kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita itu sedang minta sesuatu yang sangat urgent dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan melalui renungan subuh kita pagi ini kualitas sholat kita semakin tinggi, sehingga setiap kali kita sholat memang betul-betul menghadap Allah dan meminta sesuatu kepada Allah. Dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.